Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Sutisna dengan nomor NPM D1.2004376 dari kelas manajemen C4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di dalam video ini terdapat penjelasan mengenai pertanyaan yang sudah ditugaskan. Adapun pertanyaannya yaitu, jelaskan satu berita tentang kasus penipuan online dan modus penipuannya. Oke, sebelum saya membahas mengenai contoh kasus penipuan online, di sini saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian penipuan online. Penipuan online adalah penggunaan layanan internet ataupun software dengan akses internet yang menipu atau mengambil keuntungan yang bisa memicu pencurian identitas ataupun personal pribadi. Nah, di Indonesia sendiri sudah banyak tentang kasus penipuan online, mulai dari penipuan online yang sifatnya kecil sampai yang besar, yaitu contoh yang bersifat kecil yaitu online shop, dan yang contoh yang besar yaitu kemarin kita sudah dibumingkan oleh kasus Indra Kents dan Doni Samanan tentang investasi bodong. Baik, di sini saya akan membahas satu contoh kasus penipuan online, yaitu penipuan investasi bodong Indra Kents dengan modus penipuan trading binary option melalui platform Binomo. Nah, kasus penipuan Indra Kents ini yang melalui aplikasi Binomo dengan kedok perdagangan yang menjerat Indra Kents sempat menyita perhatian masyarakat yang sangat luas. Indra Kents atau nama aslinya yaitu Indra Kesuma terjerat hukum atas penipuan online yaitu trading binary option melalui platform Binomo. Indra Kents yang merupakan afiliator binary option telah menjadi tersangka atas tuduhan melakukan investasi bodong. Nah, sebelum terjangkit kasus afiliator binary option, Crazy Rich asal Medan ini selalu memamerkan kekayaannya di sosial media. Dengan begitu, ini akan menjadi pusat perhatian masyarakat yang sangat luas. Kronologi kasus Indra Kents ini bermula dari laporan korban. Adapun korban ini terdiri dari 8 orang. Nah, terus ke-8 orang ini melaporkan Indra Kents terhadap ke polisi. Mereka mengaku bahwa sudah menjadi korban dan merasakan kerugian sebesar 2,4 miliar. Oke, kita bahas mengenai modus penipuan online yang dilakukan oleh saudara Indra Kents. Modus penipuan online yang dilakukan oleh Indra Kents yaitu investasi bodong melalui platform Binomo. Indra Kents terjerat lantaran dia aktif sebagai afiliator yang menawarkan keuntungan dari trading lewat platform Binomo dan Quotex. Jajaran kepolisian berdasarkan hasil penyelidikan modus operandi dari kasus investasi ilegal Indra Kents yang ditemukan ada 6 cara modusnya. Adapun ke-6 modus penipuan uang ini dilakukan Indra Kents adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjanjikan keuntungan atau bunga yang sangat tinggi. Penipuan dengan menjanjikan keuntungan ataupun bunga yang sangat tinggi atas modal yang disetorkan para investor. Nah, investor sebelumnya itu menyerahkan dana untuk pengelolaan investasi, properti, saham, trading, komoditi, dan yang lain-lain. Yang ternyata itu adalah sebuah fiktif dan uangnya itu digelapkan oleh Indra Kents. Yang kedua yaitu penggelapan dana nasabah. Penipuan dilakukan dengan penggunaan dana nasabah tidak sesuai dengan peruntukannya ataupun tidak sesuai dengan awal mulanya ditentukannya. Nah, dana yang seharusnya diinvestasikan oleh Indra Kents akan tetapi malah digunakan untuk kepentingan pribadinya dan maupun kelompoknya. Terus yang ketiga yaitu pengumpulan dana masyarakat. Mengumpulkan dari dana dari masyarakat yang bukan anggota koperasi yang digunakan dalam kegiatan perbankan. Mereka menggunakan modus dengan seolah-olah membuat sebuah organisasi koperasi. Terus yang keempat yaitu penggunaan aplikasi AL dan bursa komoditas. Modus menggunakan aplikasi artificial atau intelligence dengan memanfaatkan bursa komoditas. Yang keduanya ataupun bisa disebut robot trading dan binary option
fiktif dan ilegal untuk menarik investor dan menyetorkan sebuah dana tertentu untuk menjanjikan keuntungan yang lebih banyak. Terus yang kelima yaitu trading online dengan janji keuntungan yang sangat tinggi. Modus ini dilakukan dengan menjanjikan trading online di bursa komoditas yang menawarkan keuntungan yang tinggi dan konstan. Namun ternyata itu adalah sebuah hal yang sangat fiktif. Terus yang terakhir yaitu yang keenam, trading di bursa komoditas atau platform ilegal. Penipuan melakukan trading di bursa komoditas atau platform yang belum mengantongi izin alias ilegal. Penipuan secara daring melakukan trading di bursa komoditi yang ternyata belum diberikan keizinan ataupun belum pasti ilegal atau tidaknya, itu dananya digelapkan. Nah, dengan begitu maka secara otomatis dana yang telah disetorkan oleh para investor akan digelapkan oleh Indra Kents. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya mengenai pertanyaan tentang kasus penipuan online dan modus penipuannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.